Begini cara hacker mencuri datamu lewat media sosial. Harap waspada. Lindungi data Anda. 1. Mengambil informasi dari profil. Terkadang hacker tidak perlu bersusah payah untuk mencuri identitas seseorang. Cukup dengan mengklik profil di media sosial. Data-data yang mereka butuhkan sudah terpampang. Apalagi jika orang tersebut mengisi semua kolom data yang ditanyakan. Mulai dari tanggal lahir, email, alamat, hingga nomor telepon. Maka dari itu, jangan membagikan informasi yang sangat pribadi seperti kontak dan alamat. Selain itu kamu juga bisa mengatur akunmu menjadi private sehingga hanya orang yang kamu pilih saja yang bisa melihat apa yang dibagikan. 2. Mencuri informasi melalui aplikasi dan situs lain. Sebagian situs media sosial memungkinkan pengguna untuk memasang aplikasi lain yang terhubung. Terkadang kita juga ditawari untuk masuk ke situs tertentu menggunakan akun media sosial kita. Kamu sebaiknya menghindari hal tersebut. Ini karena tidak semua aplikasi atau situs bisa memberikan apa yang kamu cari. Sebaliknya, terkadang hacker memanfaatkannya untuk mencuri data pribadi pengguna. 3. Mengambil informasi melalui akun teman. Pernahkah kamu stalk akun temanmu kemudian mengklik akun lain yang muncul? Kamu kemudian akan menemukan teman dari temanmu tersebut. Kurang lebih itulah yang dilakukan oleh hacker. Mereka mencari akun orang-orang di sekitar untuk mendapatkan informasi tentangmu. Oleh karena itu, penting untuk membuat kesepakatan dengan temanmu. Misalnya, jangan pernah membagikan foto yang memalukan dari satu sama lain, atau data-data pribadi. 4. Mengirimkanmu link phishing. Phishing adalah cara hacker untuk mencuri password dengan form login pada situs palsu. Saat kamu mendapatkan link mencurigakan, terlebih dari orang yang tidak dikenal, jangan klik. Mereka akan mendapatkan passwordmu. Selain itu, terkadang link berisi malware yang bisa mencuri informasi pribadi dari device yang kamu gunakan. 5. Mendapatkan data lokasi dari foto yang dibagikan. Ketika sedang hangout bersama dengan teman atau saudara, terkadang kita terlalu asyik berfoto dan membagikan lokasi. Alasannya simpel, ingin menunjukkan tempat-tempat yang kalian kunjungi. Namun tahukah kamu bahwa hal ini cukup berbahaya? Terutama jika kamu membagikan foto dan lokasi dari tempat tinggalmu. Orang lain bisa mengetahui lokasimu dan tentunya ini berbahaya. 6. Mengambil informasi melalui informasi yang dihapus. Jejak digital tidak bisa hilang sepenuhnya. Walaupun kamu sudah menghapus apa yang kamu upload, informasi tersebut masih tetap ada di internet. Ditambah lagi kini ada situs yang bisa mencatat aktivitas pengguna di media sosial seperti Wayback Machine. Cara terbaik untuk menghindarinya adalah selektif ketika akan membagikan sesuatu. Jangan bagikan informasi yang akan kamu sesali nantinya. 7. Memelajarimu melalui friend request. Terkadang hacker tidak perlu bersembunyi. Mereka cukup menambahkanmu sebagai teman atau memfollow akunmu dan melihat informasi yang kamu bagikan. Itu sudah lebih dari cukup. Jika kamu membagikan informasi banyak, mereka akan mengirimimu pesan, mungkin mengajak untuk berkenalan, atau mereka juga bisa mengamati bagaimana pengaturan privasimu. Oleh karena itu, penting untuk menyeleksi pertemanan di media sosial. Media sosial memang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Oleh karena itu, kamu perlu mengetahui celah apa saja yang bisa dimanfaatkan hacker atau orang jahat untuk mencuri identitasmu. 8. Rekayasa sosial. Rekayasa sosial adalah teknik manipulasi yang dirancang untuk mengeksploitasi kesalahan manusia untuk mendapatkan akses ke informasi pribadi. Menggunakan identitas palsu dan berbagai trik psikologis, peretas dapat menipu Anda untuk mengungkapkan informasi pribadi atau keuangan. Mereka mungkin mengandalkan penipuan phishing, email spam atau pesan instan, atau bahkan situs web palsu. 9. Meretas kata sandi. Hacker menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan kata sandi. Metode coba-coba dikenal sebagai serangan brute force adalah dengan hacker mencoba menebak setiap kombinasi password yang memungkinkan. Peretas juga dapat menggunakan algoritma sederhana untuk menghasilkan kombinasi berbeda antara huruf, angka, dan simbol untuk membantu mereka mengidentifikasi kombinasi password. Teknik lain dikenal sebagai serangan kamus, yang merupakan program yang memasukkan kata-kata umum ke dalam bidang kata sandi untuk melihat apakah ada yang berfungsi. 10.
Menginfeksi dengan malware, hacker dapat menyusup ke perangkat pengguna untuk memasang malware. Kemungkinan besar, mereka akan menargetkan calon korban melalui email, pesan instan, situs web dengan konten yang dapat diunduh atau jaringan peer-to-peer. 11. Memanfaatkan Wi-Fi yang tidak aman. Alih-alih menggunakan kode berbahaya untuk menyusup ke komputer seseorang, peretas mungkin hanya memanfaatkan jaringan nirkabel terbuka. Sebab tidak semua orang mengamankan router mereka. Dan ini dapat dimanfaatkan oleh peretas yang sengaja mencari koneksi nirkabel terbuka dan tidak aman. Ini adalah kegiatan yang dikenal sebagai wardriving. Setelah peretas terhubung ke jaringan yang tidak aman, mereka hanya perlu melewati keamanan dasar untuk mendapatkan akses ke perangkat yang terhubung ke jaringan itu. 12. Akses pintu belakang, backdoor. Para peretas biasanya membuat program yang mencari jalur yang tidak terlindungi ke dalam sistem jaringan dan komputer. Peretas dapat memperoleh akses pintu belakang dengan menginfeksi komputer atau sistem dengan Trojan, yang dibuat hacker untuk memperoleh dan mencuri data penting tanpa disadari oleh korban. 13. Memata-matai email. Peretas dapat membuat kode yang memungkinkan mereka untuk mencegat dan membaca email. Sebagian besar program email saat ini menggunakan rumus enkripsi yang berarti bahwa meskipun peretas mencegat pesan, mereka tidak dapat membacanya. 14. Merekam keyboard. Beberapa program memungkinkan peretas melacak setiap penekanan tombol yang dilakukan pengguna komputer. Setelah diinstal pada komputer korban, program merekam setiap penekanan tombol, memberikan peretas semua yang mereka butuhkan untuk menyusup ke sistem atau mencuri identitas seseorang. 15. Membuat komputer zombie. Komputer zombie, atau bot, adalah komputer yang dapat digunakan peretas untuk mengirim spam atau melakukan serangan distributed denial of service (DOS). Setelah korban mengeksekusi kode yang tampaknya tidak bersalah, koneksi terbuka antara komputer mereka dan sistem peretas. Peretas kemudian dapat secara diam-diam mengendalikan komputer korban, menggunakannya untuk melakukan kejahatan. 16. Pakai nomor ponsel di media sosial. Jangan tautkan nomor telepon Anda dengan jaringan media sosial Anda. Alih-alih, gunakan nama pengguna atau alamat email untuk masuk ke akun media sosial. Peretas telah menemukan cara masuk ke akses akun Anda dengan menggunakan fungsi lupa kata sandi, lalu mengalihkan pesan dari ponsel Anda dengan menggunakan SS7 di sistem mereka. Jangan lupa di like dan subscribe channel YouTube Info Indonesiaku.